Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, tingkatkan empati di tengah pandemi. Dan selamat sore Mitra Pesona. Kali ini edisi hari Minggu 6 September 2020. Jumpa dengan Felix di sini akan menemani Mitra Pesona di sajian Zona Guru untuk edisi hari kali ini. Dan Mitra Pesona juga nanti bisa interaktif dan join bersama kita. Bolehlah untuk tanya-tanya dengan narasumber kita nanti ya. Untuk SMS ataupun WhatsApp-nya Mitra Pesona bisa di 0822-3118-5554 atau Mitra Pesona juga nanti bisa phone live di 3236640 ya. Dan juga bisa lo streaming di www.pesonafm.wonosobo.com. Oke, kali ini kita sapa dulu partner Felix di sini udah hadir. Ini biasanya ada partner-partner yang lain, tapi kali ini single, keren ya. Kita sapa dulu. Oke, selamat sore Bu. Selamat sore Mas Felix, Oke. Selamat sore semua sahabatku, sahabat guru Indonesia dan anak hebat Indonesia, serta semua warga Wonosoboku tercinta. Iya, kayaknya udah lancar bicara kayak gitu. Pernah on air sebelumnya belum Bu? Pernah? Pernah ya, oke. Di Pesona juga? Bukan. Oke, nah Mitra Pesona, ini kenalan dulu. Tadi Bu Salam udah memperkenalkan diri, kemudian mungkin ngajarnya, alamatnya kayak gitu Bu, silakan. Oke, saya mengajar di SD Negeri 2 Wonosobo. Kemudian alamatnya Jalan Mayor Muin nomor 5 Longkrang Wonosobo, sedangkan rumah saya di Sumberan Utara Wonosobo. Sumberan Utara ya. Iya. Oke, jadi Mitra Pesona mungkin tidak asing lagi dengan Bu Salamah gitu ya, atau yang menjadi murid didik apa ya, SKB gitu ya. CPNS. Oh iya, CPNS. Dan juga mungkin yang sudah sering lihat channel YouTube-nya gitu kan. Biasanya di depannya ada mic, kemudian ada beberapa soal yang dibahas kayak gitu. Nah, sekarang langsung dengar suaranya. Tapi kalau misalnya Mitra Pesona pengen langsung lihat orangnya, boleh datang ke 92,1 FM Radio Pesona, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta 12A. Ini kayak jalan ke bandara ya, Bu. Apa ini? Jalan Soekarno-Hatta kayak gitu. Iya, betul. Bandara Capung. Oke, Bu Salamah. Tema kita kali ini adalah membahas tentang be a wonder teacher. Nah, Bu Salamah dulu ketika masih kecil kayak gitu memang cita-cita jadi teacher, jadi guru, atau ada cita-cita yang lain atau terperosok nah kayak gitu. Kalau terperosok tidak. Cuma ketika kecil saya tuh bercita-cita jadi dokter. Umum ya kayaknya kayak jadi gitu ya. dokter karena mungkin saya sering sakit. Gitu. Dari kecil saya sering sakit, kemudian saya pengen banget jadi dokter. Namun ketika dengan berjalannya waktu itu tidak mungkin saya capai. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi guru. Gitu. Oke, jadi memang ketika anak-anak kecil dulu ditanya ya dokter, pilot kayak gitu ya. Betul. Ada beberapa yang jadi guru tapi tidak begitu banyak. Oke, nah dalam perjalanan setelah Bu Salamah ini jadi guru kayak gitu, dalam perjalanannya ada soulnya yang didapat gak sih? Mungkin karena dulu cita-citanya di dokter, kemudian kan ternyata terjunnya ke guru kayak gitu. Ada ngerasa menyesal gak sih? Atau ternyata sekarang udah merasa this is my passion kayak gitu? Oke. Kalau menyesal tidak pernah. Nggak pernah ya? Jadi guru itu adalah profesi yang paling membanggakan, paling menyenangkan. Karena apa? Kita bisa mentranslate ilmu, value dan lain-lain. Menurut saya menjadi guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Baik dilihat dari segi apapun, apalagi dilihat dari segi agama. Karena dari situ kita bisa mengintegrasikan, terus kemudian mengembedkan bagaimana religius, karakter bisa kita kuatkan di pelajaran-pelajaran yang kita ampu atau proses kegiatan belajar mengajar ketika berlangsung. Seperti itu Mas Felix. Oke, jadi soalnya udah dapet gitu ya. Iya, banyak sangat sekali. dapet. Ya, begitu udah terjun, wah ternyata jadi guru itu keren kayak gitu ya. Oke, nah sebenarnya tadi udah disampaikan oleh Bu Salamah bahwa tadi ada berbagai macam yang harus dilakukan sama guru, dan ternyata selama jadi guru juga banyak hal-hal baru yang bisa ditemukan. Sebenarnya untuk tugas dan peran guru kalau menurut Bu Salamah tuh apa ya? Gitu. Oke. Tugas guru itu sudah ada di undang-undang ya. Misalkan mengajar, mendidik, melatih, membina, membimbing, menilai serta mengevaluasi. Di mana di dalamnya sudah penuh dengan sistem, misalkan transfer of learning, value, kognitif, dan semuanya. Dari situ kita juga bisa menilai anak secara komprehensif. Apalagi sekarang dari beberapa buku referensi yang saya baca bahwa
metode neuroscience itu memang dimasukkan dalam proses pembelajaran. Mungkin belum banyak guru-guru yang paham tentang neuroscience. Apa itu neuroscience? Bagaimana implementasinya dalam pembelajaran? Apa impactnya bagi guru dan bagaimana kita mengimplementasinya? Ini sangat luar biasa. Karena nanti ketika kita mengajar di samping pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran abad 21 ini neuroscience-nya juga masuk. Itu apa sih yang harus guru lakukan gitu. Apalagi di era pandemi. Wah, di era pandemi ini tentu saja kita harus memiliki sebuah metode, di mana metode ini tepat sekali untuk pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yaitu blended learning. Blended learning. Kalau misalnya di SD 2 Wonosobo sendiri udah memanfaatkan untuk blended learning belum? Belum ya. Karena blended learning itu kan harus memahami karakteristik anak, kemudian banyak faktor yang harus kita terapkan ketika kita akan melaksanakan metode blended learning. Banyak aspeknya. Ketika salah satu aspeknya itu tidak tercapai, it's impossible. Karena beberapa aspek menjadi unsur utama untuk melaksanakan blended learning. Begitu Mas Felix. Dan tadi ini Mitra Wasona kalau mendengar Bu Salma berbicara tadi ada kata yang mungkin agak asing di telinga kita, ada neuroscience gitu ya. Mungkin Bu Salma bisa menjelaskan neuroscience itu apa kayak itu dan apa manfaatnya untuk guru dan untuk pembelajaran pastinya. Yes, oke. Saya senang kalau berbicara tentang hal-hal baru gitu. Neuroscience itu adalah di mana pembelajaran itu berbasis neuron. Neuron itu saraf. Perlu saya garis bawahi dulu sebelum masuk ke implementasi pembelajaran bahwa psikologi anak, emosi anak, baik emosi positif maupun emosi negatif, kemudian kognitif, psikomotorik, semuanya dikendalikan oleh neuron. Iya, saraf ya. Iya, semuanya dikendalikan itu. Lah bagaimana nanti guru itu melaksanakan pembelajaran diimplementasikan dalam KBM, tapi di mana anak-anak itu mengalami kesulitan belajar baik dari segi manapun, itu kita penyelesaiannya melalui pendekatan neuroscience. Misalkan kalau pembelajaran, kalau boleh saya mengambil kesimpulan, sebenarnya neuroscience itu juga pembelajaran abad 21. Ketika guru mengajarkan pelajaran atau KBM, KBM ini harus menstimulasi. Tapi stimulasi ini kepada neuron-neuron kelompok. Jadi neuron-neuron di otak itu dia bisa berpendar atau ibaratnya berkembang neuronnya. Lah contohnya apa? Ini bisa pembelajaran berbasis lingkungan. Kata kuncinya adalah dari beberapa buku yang saya baca, di sini guru harus benar-benar kreatif, inovatif, pembelajaran abad 21 masuk, kemudian permasalahan-permasalahannya bisa diselesaikan dengan metode pendekatan neuroscience gitu. Di mana misalkan anak sudah capek belajar, ternyata dalam konteks neuro itu dia biokognitif anak, saraf anak itu turun naik. Itu mengapa anak itu tidak konstan fokus. Gitu kan Mas Felix? Anak kan nggak konstan fokus, kadang fokusnya tinggi, sedang, turun, naik. Lah ternyata ini berhubungan dengan biokognitif yang turun naik. Demikian juga ketika anak-anak itu istirahat. Ternyata istirahat itu untuk relaksasi neuron dan sebagainya. Ini kalau saya jelaskan nanti jadi panjang sekali jadi ini medis klinis. Nanti saya dikira dokter gadungan. Pada Bapak Ibu dokter yang mendengarkan, maafkan saya ya, malah menjelaskan neuroscience. Tapi ini konteksnya kan konteks edukatif, bukan konteks medis klinis. Begitu Mas Felix. Nah, kalau misalnya kita lihat realita yang ada, mungkin rekan-rekan guru yang ada kayak gitu mungkin belum semuanya menerapkan seperti neuroscience kayak gitu. Nah, seperti Bu Salma yang mungkin lebih memahami tentang seperti ini neuroscience kayak gitu yang sudah dilakukan Bu Salma kepada rekan-rekan sejawat atau mungkin rekan-rekan guru yang lain, pernah kayak gitu untuk saling sharing dan sebagainya, saling belajar kayak gitu, Bu? Kalau itu sudah, terutama kepada murid-murid yang ikut kelas di tempat saya, karena soal SKB sekarang itu SKB CPNS neuroscience itu masuk. Neuroscience itu masuk dan ini menjadi informasi yang sangat baru sekali. Sementara di luar sana itu
banyak yang belum tahu. Kalau yang tahun lalu-lalu itu kan neuroscience tidak masuk dalam kisi-kisi SKB CPNS, demikian juga blended learning. Namun sekarang masuk, dan ini banyak yang tidak tahu. Mereka sibuk dengan FR, buku-buku panduan, tapi mereka tidak up to date dalam artian mencari informasi terbaru. Lah kalau ditanya, wah saya nggak ngerti, nah datang aja ke tempat Busalama. Oke. Agak promosi nih. Ya ini promosi dikit-dikit, tipis-tipis Mas. Ya gitu Mas. Oke, dan kalau misalnya tadi banyak rekan-rekan juga yang ketika untuk soal SKB ternyata ini nyambung kayak gitu ya, dan blended learning atau neuroscience ternyata disinggung dalam soal SKB kayak gitu yang sebenarnya jarang dipahami atau bahkan di luar dugaan oleh para calon untuk mengikuti tes kayak gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya Bu Salma setelah masuk jadi guru, sebenarnya mungkin ada juga beberapa orang yang ketika menjadi guru terpaksa awalnya karena memang mencari pekerjaan yang tidak sesuai atau mungkin ternyata tidak cocok, tidak match, akibatnya kalau dulu kan ada akta 4 kayak gitu, otomatis mereka masuk. Nah, mungkin Bu Salma bisa apa ya yang perlu dilakukan guru agar dalam hatinya itu bahwa menjadi guru itu adalah suatu keterpaksaan kayak gitu. Mencintai pekerjaan itu dengan hati dan melaksanakan dengan ikhlas. Misalkan gini, mengajar ada kepala sekolah atau tidak ada kepala sekolahnya, karena itu sudah merupakan tupoksi dan dikerjakan dengan baik, mandiri dan tuntas. Itu salah satu indikator bahwa kita mencintai pekerjaan kita, bukan karena dinilai oleh teman sejawat, oleh kepala sekolah, apalagi oleh dinas terkait untuk dinyatakan bagus gitu. Kalau menurut saya hal yang paling menyenangkan jadi guru itu ketika mengajar sesuatu yang baru dan anak-anak kita itu matanya berbinar-binar seperti wah ini sesuatu yang new, terus mereka tertarik. Nah itu selanjutnya mengajar dengan penuh kesadaran, artinya apa, tanggung jawab, disiplin yang tidak diintervensi oleh peraturan. Jadi benar-benar datang pagi terus pulang ya misalkan setelah pekerjaan selesai, itu benar-benar menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah kebiasaan yang mendasar dari hati, bukan karena normatif peraturan, bukan juga karena misalkan ada kepalanya terus nanti kerjaannya benar, mulangnya benar, enggak, benar-benar dalam hati, dari hati yang terdalam dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Karena saya percaya sih kalau kita melaksanakan segala sesuatunya dengan baik itu walaupun berat enak aja, mau pulang sore, pulang malam nggak jadi beban, mau ngajar dikit, ngajar banyak nggak jadi beban. Tapi beda sekali kita ketika kita menjadi guru, mungkin karena the power of kepepet ya, itu ya mungkin tidak seperti yang saya ceritakan tadi. Oke. Iya. Jadi ketika menjadi guru enaknya ya memang dari show-nya gitu ya. Betul. Kemudian do the better guru kayak gitu, a better guru ketika tidak ada peraturan yang apa ya, kita itu dibayang-bayangi peraturan gitu ya. Ada mungkin ada pengawasnya, kemudian ada kepala sekolah. Pokoknya kita berusaha untuk menjadi guru yang baik kayak gitu meskipun tidak ada mata-mata yang melihat-lihat kita ya. Sekali. Oke, do the best lah untuk murid-murid kita kayak gitu. Oke, kayaknya obrolan kita makin menarik nih Bu, tapi kita harus jeda komersial break terlebih dahulu. Iya. Oke. Dan Mitra Pesona jangan beranjak mana-mana, kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Hai, saya Eka Saputri, LPPL Radio Pesona Wonosobo, pas di hati. Kembali dari 92,1 FM Radio Pesona Pas di Hati, dan masih ada Felix di sini dan ada Bu Salama, dan kita masih di Sajian Zona Guru. Dan jangan lupa buat Mitra Pesona bisa untuk interaktif untuk WhatsApp di 082231185554 atau juga bisa yang jauh dari radio portable. Mitra Pesona juga bisa streaming di www.pesonafmwonosobo.com. Dan kali ini kita masih membahas tentang Be a Wonder Teacher. Oke. Dan Bu Salma ini, Bu Salma. Itu nama keren saya. Oh, nama keren ya, oke. Iya, ini sudah ada pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Radio Pesona, bahwa ini mau tanya dari Bu Santi, mau tanya kalau menjadi guru bagaimana sih agar bisa mengondisikan kelasnya dengan baik, karena sebagai guru yang baru saya belum bisa mengatur kelas terutama untuk murid-murid saya kayak gitu. Belum bisa menguasai, mungkin menurut Bu Santi kayak gitu, untuk menguasai kelas kayak gitu. Oke, silakan Bu Salama.
Ya. Saya akan menjawabnya ini agak panjang ya. Iya, boleh. Karena ketika seorang guru itu mampu mengkondisikan kelas, dia harus menguasai beberapa kompetensi guru itu sendiri. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua profesional, yang ketiga adalah kepribadian dan sosial. Di mana kemampuan pedagogik ini itu sangat include sekali terhadap apa materi yang kita ajarkan, kemudian karakteristik siswa, karakteristik dilihat dari segi apapun, kemudian bagaimana kita mengajarkan peserta didik dengan katakanlah dengan masalah A, kita harus melaksanakan dengan penyelesaian bagaimana. Itu enggak hanya di bidang katakanlah kognitifnya saja, tapi mungkin secara sosial, kultur, emosi dan lain-lain. Hal pertama yang kita lakukan adalah satu, mengidentifikasi kelas. Apa masalahnya? Setelah itu kita menyelesaikannya. Kalau itu masalahnya di bidang kognitif, maka kita harus mencari solusi yang tepat, baik dilihat dari neuroscience, kemudian dari ABK, anak berkebutuhan khusus, bagaimana kita menyelesaikannya. Namun kalau dalam kondisi pembelajaran maksudnya itu KBM, guru harus membuat RPP. RPP-nya yang katakanlah bisa mengakomodir masalah-masalah itu semuanya, di mana kalau boleh saya katakan jujur, ketika seorang guru itu menguasai model pembelajaran, metode pembelajaran, alat peraga, terus paham tentang assessment, ketika dia membuat RPP itu sintaknya bagus. Ketika kita mengajarkan dengan sintak yang bagus, itu anak-anak akan terkondisikan dengan otomatis. Jadi kata kuncinya menurut saya di bidang yang saya pahami, guru harus menguasai pedagogik dan profesional, di mana nanti pedagogik dan profesional ini akan masuk dalam apa? KBM, begitu. Karena sintak-sintak atau langkah-langkah pembelajaran yang kita laksanakan ketika kita mengacu pada model pembelajaran yang komprehensif, inovatif, kreatif, anak-anak akan terkondisikan dengan baik. Tapi kalau kita tidak itu aja tidak paham, maka kita akan mengajar ala kadarnya. Misalkan anak-anak hari ini pelajarannya sampai apa ya, kemarin LKS sampai mana. Itu yang pertama. Yang kedua yang kedua ketika melaksanakan pembelajaran mungkin RPP-nya copy paste. Saya kadang juga copy paste tapi tidak selalu. Jadi kadang iya karena mungkin karena waktu dan lain kesibukan mungkin, ya. Betul, tapi kadang-kadang juga membuat yang bagus. Ketika kita benar-benar membuat RPP yang bagus dengan model, metode dan yang katakanlah di sintak-sintaknya itu membuat anak terkondisikan, itu nggak masalah bagi guru. Seperti itu. Oke, jadi Bu Santi intinya bahwa sebagai guru tadi harus memiliki beberapa menguasai gitu ya, kompetensi ada kompetensi spesialnya untuk guru. Jadi pastinya juga Bu Santi harus bisa merencanakan, melaksanakan juga, jadi endingnya juga ada evaluasi gitu ya. Ketika dalam merencanakan terutama untuk pembuatan RPP, kita harus menggunakan beberapa model yang mungkin bisa disinkronkan dalam kelas. Misalnya kita RPP-nya juga copy paste, nggak masalah ya kayak gitu. Cuman dibaca, kemudian sesuaikan dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Seperti itu ya, jangan cuman copy paste, alamatnya masih pembuat. Ada lagi Mas Felix, mungkin ATM. Amati dulu, tiru, modifikasi. Itu. Jadi bolehlah tiru-tiru kayak gitu. Karena memang kita sebagai guru pembelajar pastinya kita berbagai macam sumber mitra pesona yang bisa dimanfaatkan untuk kita belajar dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Tapi jangan gelondongan kayak gitu. Seperti tadi ATM, amati, tiru dan modifikasi. Kita tidak plek banget. Ini aja juga dari Pak Anto di Kertek. Mau bertanya, bisa nggak memberikan gambaran pelaksanaan KBM di tempatnya Bu Salamah? Mungkin inovasi-inovasi atau kreativitas apa yang sudah dilakukan oleh Bu Salamah di kelasnya? Silakan. Ini berkaitan di era pandemi atau bukan? Kalau di era pandemi seperti ini. Mungkin ini sebelum pandemi dulu dan nanti ada pandeminya kayak gitu. Kalau sebelum era pandemi saya biasanya mengajar, karena kita kan kalau mengajar kurtilas itu sudah ada urutannya. Cuma kalau yang sudah misalkan di PB1, PB2, PB3, PB4, PB5 ada satu KD yang sama, maka biasanya saya akan mematangkan KD itu secara dalam. Misalkan mengajarkan tentang menentukan ide pokok paragraf. Ini paling sulit. Menentukan ide pokok paragraf atau mengembangkan ide pokok paragraf.
Nah, biasanya saya di sini literate-nya saya munculkan. Anak-anak biasanya saya membaca dulu. Kalau saya tidak membaca, kadang anak yang membaca, atau saya susun tag. Saya susun tag ke grup anak. Walaupun dulu belum pandemi kan ada grup ya. Terus anak-anak silakan dipelajari ini dulu. Kemudian besok bahasanya itu. Nah, hal ini saya lakukan ini sudah masuk blended learning berarti karena apa? Saya mengajarkan materi sebelum jam pelajarannya. Jadi ketika jam pelajaran anak sudah membahas. Nah, di sini nanti saya akan menentukan anak-anak, mari kita baca. Terus kemudian saya tutup kalimat-kalimat pengembangnya. Ketika kalimat pengembang ini Bu Salamah hapus, apakah ini menjadi paragraf? Kemudian kalau ini Bu Salamah tutup atau tak hapus, saya hapus beneran, itu saya tampilkan di layar. Anak-anak, oh enggak bisa, coba kita mengembangkan ide pokok paragraf itu, misalkan dari subjeknya dulu. Misalkan gini, Bu Salamah adalah seorang guru. Saya akan mengembangkan anak kalimat dengan Bu Salamah. Subjek Bu Salamah sebagai kalimat itu akan saya buat anak kalimat. Bu Salamah adalah seorang guru SD. Iya, saya ganti iya. Ia suka sekali membaca buku. Terus anak kalimatnya akan saya tambah terus agar menjadi kalimat pengembang. Nah, ini yang saya terapkan ke anak. Ketika menentukan mengembangkan ide pokok paragraf, saya akan mencari sesuatu atau topik yang di sekitar kelas itu. Bisa jadi Irsyad adalah murid yang paling baik di kelas ini. Maka subjek Irsyad dikembangkan menjadi sebuah anak kalimat atau klausa bebas yang sangat banyak. Kembangkan lagi, coba kamu kembangkan. Irsyad adalah anak yang paling baik, kebaikannya bla 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 bla. Baiknya di bidang mana? Tulis lagi, lalu terus. Jadi akan menjadi kalimat pengembang yang cukup banyak seperti itu. Namun kalau untuk menentukan ide pokok paragraf biasanya memang agak kesulitan. Maka saya menerapkan beberapa prinsip. Beberapa prinsip anak-anak, ide pokok paragraf itu biasanya di KBBI seperti itu ada di awal kalimat. Kalau di awal kalimat berarti itu katakanlah nanti kan ada yang modelnya deduktif, induktif, di awal kalimat, di akhir kalimat atau di tengah. Kalau di akhir biasanya ada kata seperti ini. Jadi bla 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 bla. Oleh karena itu bla 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 bla. Maka itu sudah menjadi ide pokok paragraf. Dan tip dan triknya biasanya baca dulu. Kalau di bawah kalimat atau di bawah paragraf ada kata seperti itu sudah dipastikan ide pokok paragrafnya di bawah. Tapi kalau tidak biasanya di atas atau di tengah seperti itu. Nah, nanti kita akan sumber belajarnya dari buku-buku cerita atau biasanya cerita yang saya karang sendiri yang berorientasi pada kegiatan anak di kelas saya. Begitu. Sedangkan kalau mata pelajaran lain misalkan kayak seni gitu, ya kita berbasis produk, STEM. STEM-nya masuk. Scientific, terus technology, engineering, math, art dulu, matematik itu biasanya seperti itu. Sedangkan kalau untuk materi-materi lain nanti disesuaikan juga. Saya akan pakai model apa, gitu sih sebenarnya. Intinya pembelajarannya sebenarnya sederhana saja. Yang penting standar capaiannya tercapai, yaitu meningkatkan keterampilan belajar. Karena visi dan misi dari pembelajaran abad 21 itu adalah keterampilan belajar dan meningkatkan kompetensi satu tapi dalam. Seperti itu Mas Felix. Itulah Pak Anto bahwa tadi Bu Salma itu kalau misalnya tadi ada beberapa KD yang memang memiliki kesamaan kayak gitu, dimatangkan seperti itu. Seperti tadi untuk sampelnya adalah untuk bahasa Indonesia menentukan ide pokok yang memang itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Jangan sampai ketika belum matang langsung menuju ke IPA. Biasanya kan seperti itu kalau buku-buku tematik. Meskipun kita sebagai guru juga sudah ada buku guru kayak gitu ya. Cuman kadang keluar dari jalur, yang penting mematangkan dulu daripada anak sudah mau mudeng kita lanjut ke materi yang lain malah dari blank. Kalau kegiatan di kelas saya urut dari bawah ya. Itu kalau pagi biasanya anak-anak di depan kelas kan berangkatnya pagi. Sarapan paginya itu biasalah ngapalin perkalian di depan gitu. Terus nanti kemudian masuk ke kelas, anak dari rumah itu sudah membawa soal. Setiap hari soal matematika 5 sesuai dengan materi yang sedang berjalan hari itu.
Dari soal itu anak membuat 5, kemudian ditukar teman sebangku. Si A mengerjakan punya si B mengerjakan punya si A, dengan catatan si A, si pembuat soal, sudah memiliki kunci, demikian juga si B. Jadi secara tidak langsung mereka sudah siap tiap hari matematika. Karena menurut saya matematika sekarang tuh memprihatinkan, Mas. Betul memprihatinkan. Saya sangat prihatin dengan kemampuan matematika anak sekarang, dengan adanya pembelajaran yang seperti sekarang ini, apalagi logika kritis anak tentang matematika, bagaimana mereka memahami soal cerita. Namun itu kan membutuhkan waktu, sedangkan hal-hal yang bisa saya kejar numeriknya seperti itu. Kemudian tadi jurnalis cilik, kegiatan lain itu pagi. Kemudian kalau siang ya biasalah pembelajaran seperti biasa. Kalau pulang sekolah ada beberapa ekstrakurikuler. Ini Mas Felix, ekstrakurikuler yang paling keren menurutku. Apa ini? Jurnalis cilik sama apoteker cilik. Oh gitu. Ya kalau apoteker cilik kebetulan sudah saya upload di YouTube itu. Itu keren sekali, di mana anak-anak itu memiliki pemahaman tentang bagaimana menggunakan obat dengan baik gitu. Cara menggunakan obat, apa yang harus dilakukan dengan obat dan lain-lain, takaran obat, membaca, mengerti, memahami tentang obat dalam konteksnya anak-anak. Kemudian kalau jurnalis cilik ini gini. Jurnalis cilik itu kegiatan jurnalis anak-anak biasanya hari Jumat kan kita ada literasi Jumat ya. Oh ya tadi saya lupa, kalau pagi ada kegiatan literasi pagi. Itu 15 menit. Tiap hari ya? Ya, literasi pagi itu anak-anak menulis, kemudian membaca, kemudian apa yang dibaca itu ditulis dalam buku merah. Kalau saya mengatakan nomor berapa, halaman berapa, judulnya apa kesimpulanmu tentang yang kamu baca. Kayak jurnal bacaan ya, gitu lah ya. Betul sekali. Itu yang akan nanti membuat saya katakanlah, oh ini anak suka membaca, dia pemahaman tentang bacaannya tinggi, itu di kelas. Kemudian reportnya tadi itu jurnal baca. Kemudian kalau yang jurnalis cilik setiap hari Jumat tuh anak-anak pulang pagi dari kelas 1 sampai kelas 3 berkumpul di halaman membaca 15 menit. Kemudian setelah 15 menit lah jurnalis ciliknya ini berkeliling. Jurnalis cilik itu nanti berapa gitu moto, mungkin spotnya dipoto apa, nanti kegiatan-kegiatan seperti ini ditampilkan di mading. Namun ketika tahun ajaran semester telah usai atau tepatnya itu liburan, biasanya kita keluar. Hal yang pernah saya lakukan dulu ketika ada Pak Jokowi datang, itu kita meliput, ada fotonya, ada apanya. Terus yang kedua, biasanya kita liputannya sama menteri-menteri itu di acaranya wisuda unsik. Nah wisuda unsik saya biasanya telepon sama Pak Munir, Pak, ini jurnalis cilik kita bisa nggak gabung? Pak Munir baik sekali tuh Pak, siap bisa lama siap bantu. Ini saya ucapkan terima kasih juga buat Pak Munir ya, terima kasih sekali. Ini kita biasanya silakan gitu, kita duduk bareng sama wartawan dewasa seperti Pak Edi dari SM dan banyak anak-anak nanti moto terus tanya-tanya gitu. Nah itu nanti beritanya kita post di mading. Sudah beberapa kali untuk yang menteri ya Pak Menteri. Kalau lainnya karena ini pandemi ini agak close ya, semuanya close gitu sih. Jadi kalau misalnya untuk menjadi jurnalis cilik ini dari kelas berapa? Dari kelas 1? Kelas 4, 5, 6, tapi biasanya 6 enggak. Kadang saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Untungnya Pak Felix kepala sekolah saya itu keren. Dia pokoknya sangat open minded gitu terhadap support sekali ini. Kepala sekolah saya luar biasa, demikian juga guru-guru senior di tempat saya. Wow, ini mau belajar. Iya, guru-gurunya itu sangat mendukung gitu. Tadi gimana pertanyaannya saya lupa. Iya, ini tadi untuk pembiasaan di kelasnya Bu Salma. Enggak, yang terakhir tadi. Yang terakhir. Dari saya ya. Mas Felix juga lupa. Pertanyaan dari saya adalah untuk kelasnya, untuk menjadi jurnalis cilik itu dari kelas berapa gitu. Kalau yang pernah ada itu dulu ketika kelas 3, 4, 3, 4, 5, karena kalau kelas 5 kan banyak sekali tugas, tapi bukan tidak mungkin gitu, cuma biasanya kelas 3, 4, 5, kalau kelas 6 off. Nah anak-anak jurnalis ini dipilih, gimana anak-anak yang
keterampilan menulisnya bagus, keterampilan membacanya bagus, kemudian yang pede, yang mentalnya bagus. Kalau kemampuan memfoto biasanya pernah kita memanggil Pak Budi itu yang dari Indosiar. Itu kita memberi pembekalan gitu. Kalau foto kan sambil jalan, tapi otomatis ya ini kalau butuh support dari orang tua. Gitu Mas Felix. Keren kan? Lumayan ya itu. Jadi untuk anak kecil udah dilatih Mitra Wasona meskipun awalnya dipajang di mading gitu ya. Moga-moga nanti ketika mereka udah SMP, SMA mereka bisa mengirim artikel di berbagai media, bahkan mereka sudah bisa menulis blog sendiri gitu ya. Muaranya ke situ karena saya pingin sekali Kabupaten Wonosobo itu menjadi kota literate, kota literasi. Karena saya yakin di Wonosobo itu banyak sekali gudang-gudangnya penulis-penulis bagus. Banyak sekali di mana mereka menjadi penulis mayor gitu. Bagus itu. Terus penulis bercerita, penulis puisi di mana mereka memang mungkin kurang show up. Tapi di dalam komunitas literasi saya banyak sekali yang menurut saya itu bukunya itu out of the box. Ketika saya baca keren-keren. Contohnya punya kepala sekolah SD Saryoso. Itu Bu Sisilia itu dia baru menerbitkan buku di mana dia itu digandeng oleh seorang profesor. Itu kan keren sekali. Bukunya juga puisinya bagus. Menurut saya seseorang yang bisa menulis puisi dengan bagus dan cerpen bagus, dia bisa menulis dimanapun. Nah tadi agak penasaran juga nih Mitra Wasona ketika untuk apoteker cilik kayak gitu ya. Ini juga kelasnya sama seperti jurnalis itu cilik kelas gitu. 5. Oh kelas 5 ya? Itu kelas 5 semua. Kalau yang kemarin kelas 4 semua. Tapi sekarang udah naik kelas 6. Oh kemarin kelas 5, maaf. Kelas 5 sekarang udah naik kelas 6. Itu kelasnya A dan B semuanya. Kemudian ada dari Ikatan Apoteker yang membimbing. Jadi ada MOU gitu ya? Iya betul, ada MOU. Ada Mbak Melia dari Apotika 24 beserta kru-krunya gitu. Datang ke sekolahan. Juga ada Cik Meta itu yang punya Apotik Sumber Sejahtera. Itu datang ke sekolahan memberikan pemahaman, pengertian tentang apa gunanya obat, bagaimana menggunakan obat kadaluarsa itu contohnya bagaimana, terus banyak. Jadi anak-anak menurut saya karena ini era digital ya, kita harus memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anak di semua bidang. Dan untuk sekarang kan di era pandemi ini Bu Salamah, bahwa tadi udah Bu Salamah nih Mitra Wasona sudah menceritakan untuk proses KBM, pembiasan-pembiasan yang dilakukan oleh Bu Salamah dan rekan-rekan terutama di SD Negeri 2 Wonosobo seperti ini. Nah di kala pandemi pastinya so different kayak gitu kan. Yang direncana mungkin ketika dulu 17 Maret 2020 semua jet lag lah kayak gitu karena memang pembelajaran harus stop kayak itu kan. Banyak guru juga masih bingung bagaimana konsep PJJ, BDR dan sebagainya. Nah mungkin Bu Salamah bisa cerita pengalaman pribadi boleh, atau mungkin pengalaman bersama rekan-rekan di sekolahnya Bu Salamah. Silakan. Kebetulan BDR tuh mulai bulan Maret ya. Iya, Maret 2020. Kala itu saya belum memaknai BDR dengan baik karena kala itu saya sakit dan sakit parah sehingga saya harus berobat di rumah sakit cukup lama. Mungkin 1 bulan saya opnam sekitar bulan April, juga baru bagus fisiknya belum lama ini. Terus kemudian kala itu memaknainya BDR ya pembelajaran udahlah, yang penting dikasih tugas karena memang kondisi fisik saya tidak memungkinkan saat itu. Namun setelah ini tahun ajaran baru beda Mas. Menganalisis, mengevaluasi masalah-masalah yang ada ketika BDR yang berlalu kemarin, akhirnya saya memutuskan kadang-kadang membuat video pembelajaran sendiri. Namun karena ya tahu sendiri Mas Felix kan tahu gimana Bu Tejo bercerita tentang protes-protes baik. Itu ketika saya mengupload video saya buat benar-benar saya menjelaskan, saya kompres videonya. Sebelum saya posting di grup anak, itu biasanya saya posting dulu di grup wali murid. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan memposting video, namun Bapak Ibu bisa cek itu hanya makan kuota 9 MB. Sudah saya kompres. Saya lebih sering memberikan video buatan saya sendiri ketika mematangkan konsep apapun. Terutama kalau yang terakhir kemarin tentang konversi waktu saya membuat video sendiri. Kemudian ketika bahasa Jawa biasanya saya menyoting diri saya sendiri untuk bacaannya dan
pertanyaannya itu ada di video saya. Jadi mau nggak mau kan saya bisa ngecek anak-anak, ini udah download belum, ini lihat belum. Tapi tadi itu Mas sudah saya kompres. Jadi sekitar mungkin 9 sampai 12 MB. Kadang lebih tinggi, lebih rendah dari foto. Foto yang difoto itu, foto yang kita cekrek, kita masukkan ke grup, kan kadang bisa sampai 17 MB ya. Tapi kalau video yang saya buat, kemudian saya kompres, itu 15 menit Mas. 7 sampai 15 menit saya kompres, itu cuma 9 MB, paling banyak itu yang pernah saya buat 16 MB. Jadi sama foto kan lebih banyak foto ya. Jadi ya silir-silir. Kemudian yang kedua, saya setiap hari kalau memberikan soal seminggu itu bahasa Indonesia mungkin hanya 10, kalau matematika 5 sampai 10. Itu saya buat dalam 2 rentang waktu, yaitu seminggu 2 kali matematika. Cuma soalnya saya kebanyakan soal cerita. Dan itu saya buat sendiri, tidak dari LKS, tidak dari buku guru dan buku tema, cuma indikator yang saya ambilnya dari buku guru. Jadi soal-soal saya mungkin agak berbasis HOTS. Itu mengapa di pembelajaran awal anak-anak nggak bisa, lalu saya home visit. Sebelum ada ini, zona hitam ya, saya home visit ke rumah anak-anak. Saya datang ke anak-anak, 1 kali pertemuan 2,5 jam. 1 anak 1 guru. Saya datang pagi jam 8 sampai jam setengah 11 di si A. Kemudian saya istirahat, datang lagi. Dan ternyata memang matematika yang menjadi momok. Cuma 3 minggu terakhir ini saya nggak home visit karena saya takut kena corona Mas. Kalau kena corona gimana? Kena coronanya nggak apa-apa, fitnahnya. Iya betul. Iya kan? Nanti saya dijauhin anak-anak saya, aduh. Karena memang pola pikirnya masyarakat masih beda gitu ya. Ketika Gimana? pola pikirnya masyarakat masih beda. Iya, ketika betul. ada orang yang kena pandemi otomatis wow. Nanti ya itu fitnahnya luar biasa. Tapi ya sekarang memang kita harus melindungi diri sendiri dan anak-anak gitu kan. Jadi home visit sementara saya hentikan. Jadi Mas, ini saya masukkan blended learningnya masuk. Saya mengajar online tetap saya jalankan, saya bawa HP kemana-mana. Kemudian home visit jalan. Jadi saya mengajarkan online iya, tatap muka iya, konvensional iya. Memang sih capek, saya akui capek sekali. Kadang saya pulang jam 3 atau jam 4. Memang capek, tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh apapun, puas sekali. Matematika tirik gitu. Terus lagian kadang-kadang senangnya itu, aduh wali muridku baik-baik, disuguhi Mas. Oh gitu ya. Iya, disuguhi makanan, jajan-jajan, wah. Rezekinya datang ya. Terus juga meningkatkan kedekatan kita sama orang tua, karena kan saya masuk ke kelas 5A saya ampu tuh kan belum kenal, belum paham satu-satu anak. Tapi baru 21 anak yang saya kunjungi, jumlah murid saya 33, saya sudah berhenti home visit. Bukan karena saya nggak mau, tapi saya melindungi diri sendiri. Lihat kondisi yang ada gitu ya. Betul, takut Mas. Udah minum imunos, minum apa, tapi kan kita nggak tahu kapan kita terpapar gitu. Itu minta panjang ya. Jadi Bu Salama ini buat video pembelajaran kayak gitu. Tapi memang mayoritas guru sih masih juga memanfaatkan video-video orang lain kayak gitu ya. Kalau bagi saya sendiri sih, meskipun video kita jelek, betul, kayaknya suara guru dan wajah guru yang mereka butuhkan kayak gitu. Makanya saya juga maksa-maksa ke rekan-rekan yang ada di sekolah kayak gitu, nggak usah download di YouTube. Betul. Jenengan pokoknya apapun tampilannya jenengan, murid butuh suara jenengan dan wujud seperti itu. Jelek nggak masalah kayak gitu. Dan akhirnya mulai banyak yang belajar kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi jadi kalau Bu Salama ini kompres ya, jadi otomatis ada komunikasi antara orang tua, bahwa tadi Bu Salama juga menyebutkan ini loh durasinya kayak gitu, kemudian MB-nya juga tidak begitu banyak, jadi memang harus ramah seperti itu ya. Soalnya gini, kalau kita tidak disampaikan nanti jangan-jangan gini, wala murid upload video wae, ngentek ke kuota. Butejane metu ini. Nah nanti kan sebelum ada hal kayak gitu, saya sampaikan dulu, Bapak Ibu bersama ini akan saya upload video, tapi video ini sudah saya kompres karena kan pemahaman orang itu kan beda-beda. Ketika sudah ada informasi seperti itu, mereka setidaknya kan ngecek, oh betul gitu. Kalau 15 menit video pembelajaran 15 menit hanya makan kuota antara 9 MB sampai 15 MB kan menguntungkan, dan tidak makan kuota banyak gitu. Kalau pemberitahuan menurut saya harus, karena latar belakang SDM itu tidak semua sama seperti itu.
Oke, jadi yang namanya guru itu penting sekali melihat kebutuhan murid dan kondisi orang tua kayak gitu ya kan. Memang jangan disamakan harus semuanya pakai Zoom Meet semua kayak gitu ya. Jadi ego sendiri juga harus dibuang. Dan mungkin tadi juga Bu Salama udah menjelaskan Mitra Wasona bahwa untuk penyampaian tugas pun juga jangan jor-joran lah kayak gitu. Misalnya ngambil dari LKS Romawi 1 sampai Romawi 4 kayak gitu, disalin di LKS sudah, kemudian disalin di buku, dikerjakan, dikumpulkan. Itu kan benar-benar memberatkan sebenarnya. Mungkin tadi Bu Salama selain tadi sistem penugasannya tadi lewat apa tadi? Lewat WhatsApp kayak WA ya. Oke, jadi soalnya tadi maksimal juga paling 10 gitu ya. Itu yang tidak memberatkan dan soalnya benar-benar guru yang ngeracik lah kayak gitu. Cuma kadang murid saya, Bu, soalnya itu mikirnya lama. Iya. Jadi soal saya 5. Misalkan kalau tentang konversi waktu yang kemarin saya buat, kalau konversi waktu kan biasanya soalnya 1 menit ada berapa jam, itu sudah saya jelaskan di video. Dan di video itu biasanya nggak ada tugas. Nah, pelajaran berikutnya kemudian saya akan, anak-anak hari ini Bu Salama akan memberikan soalnya misalkan Mita rumahnya Papua, Aurel rumahnya Wonosobo. Hari ini Aurel mau menelepon Mita pada pukul 14.00. Pukul berapa Mita menerima telepon itu kan soalnya konversi waktu. Cuma pembelajaran sebelumnya itu kan tentang WIB, WITA, WIT. Nah, saya memasukkan itu. Jadi soal-soalnya itu memang ya kadang-kadang kalau yang tidak paham, soal kok dibaca gampang, neng kok angel yang jawab gitu ada. Tapi kalau anak-anak yang memang perkonsepnya itu matang, enggak masalah. Karena saya punya murid rajin banget tulisannya, rajin apanya rajin. Ya kalau ngoreksi itu saya sampai seneng. Kamu mau nggarap yang banyak aja. Dia kadang kalau nggarap saya jadikan acuan untuk apa? Kunci. Karena memang betul itu ada beberapa. Artinya sebenarnya kalau dengan pembimbingan, dengan media yang bagus, saya yakin anak-anak kita akan ada pada tahap paham akan materi. Tapi itu dibutuhkan konsekuensi diri yang sangat tinggi. Gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini tidak ada namanya, cuma bertanya, bagaimanakah guru menerapkan kegiatan literasi di saat pandemi seperti ini? Padahal ketika di RPP juga paling tidak literasi masuk. Sip, bagus. Saya melaksanakan itu. Oke, bisa digambarin nih buat Mitra Pesona. Siap. Ini saya sudah melakukannya dan ini di WA ada. Anak-anak biasanya saya pakai video selamat pagi anak-anak itu, tapi tidak setiap kali saya bikin video. Mungkin seminggu paling banyak 3, paling sedikit 1. Nah, anak-anak tugas kalian hari ini adalah membaca kalian dikirim dalam voice note, paragrafnya A, B, C, D, dikirim dari pukul 08.00 sampai 12.00. Tugasnya hanya itu untuk membaca. Jadi ketika membaca langsung saya buka satu persatu, saya list, cik, saya list, saya nilai, gitu. Artinya literasinya masuk. Kemudian tugas berikutnya adalah anak-anak tugas yang kemarin tolong diceritakan kembali hanya dalam 1 paragraf. Menulisnya masuk, itunya masuk, KD-nya masuk. Tapi anak tidak terbebani dan guru pun tidak terlalu banyak ngoreksi karena ketika awal-awal BDR itu kan kita ekspektasinya tinggi terhadap KD. Nah, jadi kita maunya KD ini sampai KD itu sampai. Maka saya akan menata, mengmanajemen 1 minggu itu KD-KD yang sama apa akan saya berikan di hari Senin. KD yang sama B. Jadi setiap hari enggak selalu ada IPS, PKN itu enggak. Kita lihat kesamaan KD-nya. Ngapain banyak-banyak? Lagian nanti kalau seperti itu guru juga yang susah. Karena pernah ada guru sampai sakit, Mas. Ngoreksi pagi, berangkat sekolah ngoreksi, dibawa pulang ngoreksi sampai malam, paginya belum selesai terus berhari-hari. Coba bayangkan kalau 1 hari kita ada beberapa mapel, ada berapa apa, wah. Iya. Ayo naik ngene ta putih mumet. Oke. Jadi memang perlu dikonsep dengan baik ya. Tidak harus dalam 1 hari itu tugasnya semua mapel masuk kayak gitu. Mungkin hanya bahasa Indonesia aja lah hari ini. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi bagaimana biar guru enak, orang tua enak, murid juga nyaman seperti BDR kayak gini. Tapi Mas, kasihan kadang saya juga kasihan sama diri sendiri deh. Kenapa? Karena apa? Kadang ya ini mungkin anak misalkan dari awal BDR sampai sekarang yang nggak ngumpulin tugas juga ada, Mas. Iya pasti. Ada, dan itu aduh kudu dawa ususe banget. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan tugasnya disuruh buat
gambar alat pencernaan. Seminggu itu IPA misalkan 2, dia nggak gambar, ngumpulin tugasnya, ngumpulin bukunya, tapi nggak ada tugasnya. Jadi sebenarnya PDR ini perlu dimaknai bersama-sama. Bersama artinya ya guru, ya anak, ya murid gitu. Ya anak murid sama ya, maksudnya bapak ibunya. Karena saya juga kan wali murid anak saya. Walaupun malam saya akan berusaha untuk membantu anak saya untuk menuntaskan KD-KD yang ingin dicapai atau indikator-indikator yang menjadi tujuan pembelajaran dia saat itu, seperti itu. Oke. Itulah Mitra Pesona. Jadi memang ketika awal-awal BDR, kemudian BCC juga banyak yang beliang, dan sampai sekarang juga masih ada yang beliang. Kenapa? Karena memberikan tugasnya memang guru berpikir di rumah kan 24 jam, jadi biar anak tidak main, dikasih tugas sebanyak-banyaknya. Kemudian LKS dikumpulkan, ternyata cuma dicentang, nggak ada nilainya. Kalau saya enggak, tapi ada Mas tuh cerita, saya pernah home visit di tempat murid saya. Nah itu di luar tuh ngampiri, sebut saya namanya Tejo ya, menyamarkan. Tejo, saya tanya, loh kamu biasanya main? Iya Bu. Hah? Kamu berarti kalau pagi nggak buka WA? Enggak, nanti saya bukanya siang. Kadang sepertinya menurut saya untuk anak-anak SD itu, dan saya juga ada di kampung, biasanya sih anak-anak lebih banyak mainnya sih, bukanya sore. Iya, sore kalau nggak malam. Jadi pagi ya memang mereka bermain, BDR-nya malam. Udah gitu nggak garap lagi. Wow. Ya kadang ketika disuruh absen ya memang ya absen lah, emoticon kayak gitu, emoticon kayak gitu, raise hand ya. Cuma habis itu ngilang. Kalau saya nggak pernah itu sih, saya pakai form. Nggak, di WhatsApp saya anak-anak nggak bisa komen. Jadi supaya orang tua juga bisa memantau tugas-tugas, video-video dan lain-lain yang saya upload gitu. Oke, jadi spesialnya hanya untuk admin aja yang bisa komen betul, kayak gitu. Betul Mas Feli. Berarti ada nggak komunikasi 2 arah kayak gitu ketika pembelajaran WhatsApp kayak gitu? Japri ya. Udah, anak-anak misalkan hari Sabtu yang sudah mengumpulkan tugas, saya tulis si A, si B, si C, si D, si D yang mengumpulkan tugas. Kemudian nilainya, Bapak Ibu yang sudah nilainya masuk, saya tulis tek gitu. Jadi setiap minggu saya selalu mereport itu ke grup wali murid. Yang sudah mengumpulkan siapa aja, yang nilainya sudah masuk siapa aja, seperti itu. Jadi wali murid, kalau yang wali muridnya katakanlah evaluasinya bagus, dia bilang, Bu, anak saya kurang apa? Dia akan datang ke sekolahan. Cuma kadang, Bu, nggak usah datang ke sekolahan ya. Tadi itu gurunya takut pandemi, takut COVID. Saya takut sekali memang. Terus akhirnya, kurangnya ini Bu, bisa disusulkan? Bisa gitu. Jadi ada komunikasi, grupnya 2, grup wali murid dan grup anak. Sedangkan anak juga punya grup sendiri. Gitu. Jadi ada 2 grup ya, bersama orang tua dan bersama murid gitu ya. Iya. Nah, apapun yang dilakukan oleh guru, sebaik apapun pasti ada pihak yang pro dan kontra. Kayak gitu. Menjadi guru yang tangguh itu kan juga harus tahan banting kayak gitu. Kalau tahan banting versinya Bu Salama gimana? Seujung dunia, seluruh dunia akan mencaci maki saya tidak akan pernah terpuruk. Seluruh dunia meludahi saya tidak akan pernah terpuruk. Karena bagi saya punya kekuatan yang sangat hebat, Gusti Allah. Jadi ketika ada orang ngenyek, geledengi, aku enggak peduli. Mau menjelek-jelekan saya di belakang, saya juga enggak peduli. Bagi saya menjadi jiwa yang cuek. Karena apa? Saya diinjak-injak, dilempar, dijatuhkan, bahkan dicemooh seluruh dunia. Kun fayakun. Jika Gusti Allah tidak berkenan, saya akan melejit, terbang bersama doa saya dan dengan kuasa Allah. Jadi tidak perlu dipikirkan. Demikian juga ketika saya sakit parah Mas. Saya sakit itu mungkin saya masuk ICU. Di mana masuk ICU sampai 2 kali saya. Jantung saya sudah tidak begitu bagus karena saya harus minum morfin tiap hari. Kenapa saya minum morfin? Pak polisi jangan nangkap, ini morfinnya morfin obat ya, bukan morfin narkoba. Morfin itu untuk menanggulangi sakit saya yang amat sangat. Ya, sakit. Di dalam kesakitan pun saya nggak pernah jatuh terpuruk. Sampai dokternya bilang seperti ini, aku heran sama Mbak Salama, kekuatannya dari mana? Kok sampai sakit seperti itu masih bisa tersenyum? Masih bisa memproduksi, masih bisa menulis, masih bisa bikin konten YouTube. Bagi saya kekuatan diri saya yang paling hebat itu semangat. Karena apa? Semangat adalah motivasi terbesar bagi siapapun itu. Digelendengi, nangis, saya nggak jadi. Mau digelendengi, mau dijatuhkan, mau dilempar, mau di apa, udah cuek aja.
Karena apa? Yang penting kita melakukan hal benar. Dan ibadah kita, sholat kita tidak bolong, kita tidak menyakiti orang yang tidak disengaja. Kecuali kita sengaja. Kalau nggak sengaja ya berarti itu kan, nah seperti itulah. Intinya gitu. Mau dicemooh, dijatuhkan, bagi saya nggak masalah. Karena takdir tidak mungkin tertukar. Mau diencot-encot, mau dijatuhkan, kalau memang takdirnya saya di atas, itu tetap di atas. Tapi mau kita tidak pernah diencot-encot, kita mau jadi penjilat dalam artian tanda kutip, kalau memang takdir kita di bawah. Jadi apa yang harus dipusingkan gitu. Bagi saya semangat beribadah, semangat berbakti pada orang tua, pada suami, pada keluarga, pada kebaikan itu sendiri, itu yang membuat saya akan selalu kuat di mata Allah dan kuat di mata saya sendiri. Karena sebenarnya saya tidak perlu kuat di mata orang lain, tidak akan berefek apapun. Dan saya juga misalkan tidak suka dipuji. Bagi saya seseorang yang suka memuji di depan via WhatsApp, via apa, itu adalah seseorang yang bermuka dua. Karena pujian sebenarnya itu cukup di dalam hati, merenungkannya dan dibawa dalam doa. Cie, motivasinya muncul. Oke, dan kita ternyata udah jam 5 nih Bu Salamah, dan kita harus close acara. Tapi sebelum kita tutup acara Zona Guru kali ini, Mitra Pesona, kita persilakan Bu Salamah untuk closing statement dulu ya. Yang mau disampaikan ke Mitra Pesona silakan Bu Salamah. Jadilah guru yang hebat. Dengan menghebatkan murid kita, menghebatkan sekolah kita, menjaga nama baik sekolah kita, hormat pada senior, serta hormat pada pimpinan, dan mematuhi segala peraturan. Jangan lupa, guru hebat itu adalah guru yang takut kepada Allah jika jauh dan tidak beribadah. Tetaplah jadi guru hebat dengan rajin beribadah dan baik pada sesama. Trust me, kebaikan akan kembali menjadi kebaikan itu sendiri. See you next time semuanya. Salam sore, salam hebat bagi guru hebat Wonosobo dan semua warga Wonosobo tercinta. Tetapkan protokol kesehatan, jauhi COVID dengan menerapkan 3M. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Mitra Pesona udah mendengarkan ya closing statement dari Bu Salamah, panjang ya dan mengena. Oke, dan terima kasih Bu Salamah udah hadir di radio untuk di Zona Guru edisi 32 kali ini ya Bu. Semoga ya next time kita bisa punya project lagi untuk ngobrol bersama di radio. Dan demikian Mitra Pesona obrolan kita bersama Felix dan Bu Salamah untuk edisi kali ini dengan tema Be a Wonder Teacher, dan semoga aja bermanfaat, dan kita jumpa lagi di Zona Guru minggu selanjutnya. Dan saya pamit dulu, jaga diri, tingkatkan empati di tengah pandemi. Saya Felix. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.